Itu udah keterlaluan itu. Irjan, jangankan kau, Joko Widodo aja aku berani melaporkan, apalagi cuma kau. Itulah, Joko Widodo bukan hanya saya laporkan, saya datangi terus itu Polda DI, apalagi cuma kau. Gitu loh. Ya saya kasih waktu kau untuk hapus itu dan minta maaf kau. Kau sudah menyerang wilayah paling pribadi dari seseorang. Bikin video minta maaf secara publik. Ya, secara publik. Ya. Sekali lagi saya katakan, Jokowi saja bisa saya laporkan, berani saya laporkan, apalagi cuma kau. Ya. Gitu loh. Karena itu sudah terlalu, udah nggak bisa lagi saya toleransi kalau udah sampai situ. Ya. Jadi saya akan ajak Pak Roy dengan Bu Tiva untuk sekaligus melaporkan kau. Jadi 3 nanti laporan itu. Dr. Rismond Sianipar ngamuk, ultimatum seseorang yang telah menyerang pribadinya. Dr. Rismond Sianipar yang gencar menyuarakan dugaan ijazah palsu Jokowi tidak pernah gentar dan tidak pernah takut sama siapapun. Jokowi saja dilaporkan, apalagi orang ini yang diultimatum. Jika orang ini tidak minta maaf, akan segera dilaporkan oleh Rismond Sianipar. Kan ya, Simo 1 TV itu ya kan. Ya. Nah, pakai apa tuh bahasanya itu? Rismond apa dibilang? Boti. Itu menyerang untuk apa itu? Ya. Sesama jenis. Sesama jenis ya. Kira-kira begitu. Lu bisa bersembunyi di balik tanda tanya ya. Siapa namanya si Irjan? Irjan. Irjan. Ya. Mau kau hapus dalam 3 hari ini videomu atau gue download nanti dan gue transkrip. Biar kita kirim laporan ke Barreskrim dengan transkrip 30 halaman. Gue screenshot, gue download dalam 3 hari ini. Gue kasih waktu deh. Gue orangnya demokratis. Ya. Ya. Gue kasih waktu 3 hari ini lu unpublish itu. Ya. Gue kasih waktu 3 hari, 3 kali 24 jam. Kalau mau, tapi gini bang, kalau mau saya tidak melaporkan kau setelah Kapolri ganti nanti tentang wartawan gaduhan itu, delete channelmu sekarang. Ya. Tuntutan saya itu. Ini nggak main-main loh. Semua orang yang nonton ini sampaikan kepada Irjan Mo 1 TV. Kalau tak kau download, kalau tak kau hapus channelmu itu, saya sudah download. Tak kau hapus, Kapolri ganti saya kirim kau ke Nusa Kambangan. Kalau saya ya tentang Buti itu, dia masih kasih 3 hari, masih saya baik. kasih waktu 3 hari ya. Kalau 3 hari nggak kau hapus itu dan kau minta maaf, 3 hari gue akan screenshot, gue akan download, gue akan laporkan kau. Nggak peduli juga Listio Sigit Prabowo masih di sana juga bakal gue laporin. Kenapa? Kalau yang lain-lain masih gue maafin. Tapi kalau sudah sampai seksualitas orang, ngeri. Kau seksualitas orang kau jadikan konten. Meskipun kau bersembunyi di balik tanda tanya, kena kau. Ya, saya sudah hubungi pengacara kemarin, Bang Jagir, ya kan? Ya, sudah saya Pak. Itu bisa kena. Dilaporkan. Iya, itu kena itu. Meskipun pakai tanda tanya. Walaupun kena tanda tanya, walaupun nggak ada ceritanya, kau sudah menyerang seksualitas orang yang kau sendiri nggak tahu. Ya. Gue kasih waktu 3 kali 24 jam, bakal gue kasih screenshot, gue download, ya, linknya gue tangkapan layarnya, linknya, lu kena. Biar ada dulu martir satu di antara. Karena lu udah nyebrang terlalu jauh, hoaxnya itu bukan hoax lagi, itu sudah di luar hoax, itu udah bicara privasi orang yang paling privat. Ya. Setuju? Privasi orang yang paling privat, lu jadikan konten. Pakai acara nama apa itu istilah-istilah boti yang saya sendiri aja sampai saat ini baru tahu itu dari Mikael apa itu artinya. Bahasa gaul itu, bahasa gaul anak NTT kayaknya. Ya kan? Dia orang NTT. Gue kasih waktu lu pasti nonton. Karena lu selalu mengamati Bali Academy, gue lihat pergerakan gue. Kemana aja, lu track semua perjalanan kita itu. Si Irjan ini ya, namanya si Irjan ya. Si Irjan. Yang kemarin mengemis konten sama saya itu ya. Iya. Itu sudah melampaui batas. Ya. Saya kasih 3 kali 24 jam. Kalau kamu nantang saya, kau tahu kan saya, Irjan. Apa yang saya katakan pasti saya lakukan. Irjan, kau tahu rumah saya kan? Saya katakan akan saya lakukan. Ya, kau pasti masuk. Ya. Itu privasi yang paling privasi loh itu. Seksualitas orang. Ya. Apalagi kau harus menuduh kau sudah itu dan menghina itu. Makanya bang, saya kan tidak pernah menyerang hanya ijazah Jokowi. Iya. Dan itu ijazah Jokowi bukan ijazah bapakmu. Karena Jokowi itu presiden. Nggak peduli juga saya dengan ijazah bapakmu, ijazahmu. Iya. Jokowi bukan kau. Jokowi adalah presiden. Ya. Ngapain kau serang privasi saya? Iya kan? Seolah-olah Jokowi adalah keluarga kamu, keluarga mamakmu. Dan kita tidak pernah masuk ke isu meskipun tentang Pak Jokowi ya. Tentang seksualitas, agama, suku, nggak pernah peduli. Gitu loh. Tapi kau sudah masuk menyerang ke privat yang paling privat. Harga diri laki-laki, harga diri seseorang. Kena kau. Tapi aku tetap memaafkan. Dalam 3 kali 24 jam. Aku tetap memaafkanmu kalau kau hapus dan minta maaf. Tapi kalau kau bersikeras, overconfident kau didukung para ternak-ternak itu, nggak bakal mereka itu bela kau. Fred,
Nggak bakal. Si Andi Aswan itu bilang kau. Sister, kayaknya si Irjan itu agamanya apa sih? Oh iya, Katolik dia kayaknya ya. Nah, nggak peduli agama-agama itu. Sama kayak si Prof Henuk. Oke, kau akan habis uangmu untuk membayar pengacara. Nah, Iya. sementara pengacara dari kami itu banyak pro bono, coy. Kau cari aja pengacaramu. Iya. Menyerang kayak gitu privasi dari privasi, pengacara mana yang mau kayak gitu? Artinya kalau di agama kita Kristen Katolik itu, kau baiknya kau berpuasa 40 hari 40 malam nggak makan lah untuk menebus dosamu itu ya. Itu aja pesan saya ke dia. Karena cepat atau lambat akan kau terima juga itu. Kalau Bang Rismon 3 hari ini memaafkan kau, saya tidak. Irjan, jangankan kau, Joko Widodo aja aku berani melaporkan. Apalagi cuma kau. Itulah, Joko Widodo bukan ada yang saya laporkan, saya datangi terus di Polda DI. Apalagi cuma kau. Gitu loh. Ya saya kasih waktu kau untuk hapus itu dan minta maaf kau. Kau sudah menyerang wilayah paling pribadi dari seseorang. Bikin video minta maaf secara publik. Ya, secara publik. Ya, kalau saya tuntutan saya tutuplah channelmu itu. Ini hari apa ini? Karena sudah tidak bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Ini tanggal 31. Saya tunggu sampai tanggal 3 November. Oh. 3 November 3 jam 12 November ya? malam, 4 November pagi saya temukan itu masih ada dan tidak ada video minta maafmu, maka akan saya screenshot, saya download dan kau pasti masuk kurungan. Itu udah paling personal itu. Ya. Saya sudah nggak bisa nolerir itu lagi. Yang lu screenshot kasih sama saya. Oh iya ya, tuh. karena saking parahnya makanya saya kasih ke Bang Rismon. Kalau sudah itu Tiga-tiganya paling- lagi, Roy-nya apa, Rismonnya apa, Tifanya apa, pokoknya tiga-tiganya ada. Pokoknya Rismon ada boti-boti gitu ya. Itu sudah keterlaluan kau itu. Tiga-tiganya tentang seksual. Tapi terserah, kalau kau mau menantang saya, silakan. Jangankan kau Irjan, siapa kau yang saya takuti kau? Jokowi aja saya laporkan, apalagi cuma kau. Di Polda DI. Ya, karena kau nanti makanya berpikirlah kau 3x24 jam ini kau buat minta maaf. Atau jangan-jangan dia besok ada di Kongres Termul. Ya terserah, saya cuma kasih waktu 3x24 jam karena itu sudah saya pikirkan. Oke, Ya. jadi semua penonton Sentana, Baligi Academy dan Langkah Update, kirim segera video ini ke si kampret satu itu. Sampai kau Jijik menyerang-nyerang kali pun ngomong namanya. pribadi yang paling pribadi dari seseorang. Ya, kau itu menyerang harga diri, seksualitas dari seorang laki-laki yang kau bersembunyi kau di balik tanda tanya itu. Ya. Pengecut. Oh, pengecut kau di balik tanda tanya itu, kau kira bisa lepas kau dari jerat hukum. Sekali lagi saya katakan, Jokowi saja bisa saya laporkan, berani saya laporkan, apalagi cuma kau. Ya. Gitu loh. Karena itu sudah terlalu, udah nggak bisa lagi saya toleransi kalau udah sampai situ. Ya. Harusnya Udah terlalu personal itu. Harusnya yang semacam begitu dibuat undang-undang khusus ya, Bang. Iya, itu kan udah wilayah paling pribadi dari kehidupan seseorang, kau apa? Dan saya juga ini serius nih, harus menghimbau lah kepada Kominfo, kepada DPR RI, cobalah kalau medsos ini harus kita regulasi sedikit, bahwa hal-hal yang sudah menyentuh ke arah yang terlalu pribadi itu harus benar-benar kita batasi. Dan bisa jadi saya akan ajak Pak Roy dengan Bu Tiva untuk sekaligus melaporkan kau. Jadi 3 nanti laporan itu. Waduh, tapi mana Pak Janes nih yang pakar lapor-laporan? Sampai kehidupan seksualitas orang kau serang. Ya. Mana Pak Janes hilang? Waduh, merokok kali dia. Kalau sampai bisa jadi Pak Roy sama Bu Tiva saya ajak untuk melaporkan kau 3 laporan. Karena kan masing-masing beda topik yang kau lapor, yang kau bahas itu. Meskipun kau bersembunyi kau di balik apa kau nggak bakal kau kena apa kau terlepas dari jatuh. Dia bersembunyi di balik pintu kos-kosan. Soalnya asal dia bikin video itu terus depannya. Cuma muat satu orang duduk bersila kayak di kos-kosan ya, terus ada kasurnya kecil di belakang. Jadi- Aduh. Udahlah, selama ini kau sudah aku maafkan hoax begitu, tapi kalau sampai ke menyerang ke wilayah paling pribadi dari seseorang, ya wilayah seksualitas orang kau jadikan konten, Berapa bro yang nonton? Ada nggak 5.000 di total? Belum ya? nggak apa-apa nanti disebarkan orang itu. Oh, Ya, pokoknya kira-kira ada 5.000 orang lah ya, kurang lebih ya. nanti di total. ada itu apa? Dan dia selalu men-track apa pergerakan kita kok. Ya. Saya terus begitu Sehingga- ada apa dia ini gitu. Sehingga di antara 5.000 orang lebih ini bisa salah satunya aja kirim ke si kampret satu itu. Ya, bahwa Bang Rismon akan melaporkan dia dalam 3 hari tanggal 4 November deadline. Saya kasih grace days. Ya. Ya hari 3 hari. Grace period. Grace period. Grace days 3 hari. Kalau nggak selesai kau nangis kau Kalau nanti. dari saya nggak ada. Maaf saja Anda sudah melecehkan profesi wartawan. Jadi nggak ada grace days. Nggak ada. Kalau dari saya nggak ada. sudah. Kita perlu, dan saya sudah beberapa kali ngomong sama Mas Aiman dan beberapa wartawan-wartawan senior di Republik ini juga, bahwa profesi kita ini sudah banyak dilecehkan oleh konten kreator medsos yang secara membabi buta seperti ini. Jadi seakan-akan mereka bekerja jurnalistik, tetapi sebenarnya pekerjaannya tidak jurnalistik kalau mereka itu.
Kalau kita memang mengumpulkan fakta, Ya mengumpulkan itulah, data. coba lah bayangkan, pakai tanda tanya dia, menyerang seksualitas nggak orang. boleh itu. Coba, apakah itu pekerjaan apa itu? Apakah itu pekerjaan orang educated? Dia selalu apa? Mungkin dia merasa paling educated di dunia. Ya. Tapi seksualitas orang yang dia nggak paham apapun, dan itu menjadi rahasia, bahkan keluarga kita pun kita nggak tahu kan, seksualitas itu terlindung bahkan dari keluarga yang lain kan gitu kan. Ya. Keluarga kita pun nggak kita kasih tahu kan gitu. Betul. Apalagi ini dijadikan konten. Ya. Itu udah keterlaluan itu. Saya yang Dr. Resmond Sianipar, ultimatum seseorang dalam jangka waktu 3 kali 24 jam jika tidak minta maaf nanti akan segera dilaporkan. Siapa itu orangnya yang akan dilaporkan oleh Bang Resmond Sianipar ya? Kita lihat saja nanti siapa ya. Tadi disebutkan di awal ya, tadi ya di video awal sudah disebutkan namanya ya gitu ya, channelnya siapa, itu di kanal YouTube-nya. Jika tidak segera menghapus konten atau video yang sudah diupload oleh konten kreator tersebut, Resmond Sianipar akan melaporkan ya. Resmond Sianipar ini yang gencar membongkar dugaan-dugaan ijazah palsu atau membuka tabir dugaan ijazah palsu. Ini tidak tidak ada takutnya kepada siapapun ya. Sama Jokowi saja tidak pernah takut, apalagi dengan seseorang yang membela Jokowi dan yang telah menyerang pribadinya. Apalagi tadi yang disebutkan yaitu mengenai tentang hal-hal yang mungkin tidak patut untuk diucapkan ya teman-teman ya. Karena Resmond Sianipar ini selama membongkar atau berusaha atau berupaya mencerdaskan masyarakat, yaitu tentang dugaan-dugaan ijazah palsu ini, tidak juga menyerang pribadi dengan cara-cara yang seperti dikatakan oleh Bang Resmond Sianipar, yaitu pendukung yang saat ini di ultimatum. Tentunya seperti itu. Makanya kenapa Resmond Sianipar saat ini marah sekali dan ultimatum dan akan segera melaporkan jika video yang sudah diunggah itu tidak di take down atau tidak dihapus ya. Tentunya ini menjadi masalah nantinya seperti itu ya. Dan Resmond Sianipar juga sudah berdiskusi dengan pengacara ya atau lawyer bahwa apa yang dikatakan atau yang dituduhkan kepada Resmond Sianipar atau apa yang sudah diunggah videonya tersebut katanya memenuhi unsur dan bisa dilaporkan, katanya seperti itu ya teman-teman ya. Dan tentunya ini juga pendukung Pak Jokowi ya, itu tentunya juga hanya membela saja Pak Jokowi, tidak tahu menahu bagaimana rasanya ya jika memang ini nanti terbukti gitu ya. Tidak pernah merasakan jika nanti memang terbukti memang dugaan Bang Resmond Sianipar ini memang benar misalnya ya, dan terbongkar jika ijazah Pak Jokowi ini misalnya palsu misalnya ya, nanti bakal seperti apa gitu ya. Mereka tidak pernah tahu akan hal itu, tapi memang ambisi untuk membela junjungannya ya, tentunya seperti itu ya teman-teman ya. Dan orang tersebut memang saya lihat juga ya, memang saya lihat orang tersebut memang selalu ya membahas tentang Resmond Sianipar terus menerus ya, bahkan selalu menguntit gitu ya teman-teman ya. Jadi tahu saja pergerakan Resmond Sianipar ini sampai manapun juga ini tahu saja ya gitu ya. Kemarin juga saya lihat juga ada berita bahwa Roy Suryo katanya mau kabur ke luar negeri, ke Australia atau kemana gitu ya. Ini adalah hal yang bohong teman-teman ya, dan ini adalah hal yang menyesatkan. Resmond Sianipar, Roy Suryo CS ini tidak akan kabur dan tidak akan pernah ada takut-takutnya ya, apalagi kok kabur ke luar negeri. Jadi ini hanya hoax ya teman-teman ya, ini adalah berita bohong ya, penyampaian-penyampaian yang tidak bertanggung jawab ya. Kemarin saya lihat VT dan videonya ya, itu video ya kemarin ya di TikTok ya, di VT ya. Itu saya memang lihat itu imigrasi dan siapapun yang melihat Roy Suryo katanya segera telepon katanya gitu. Kita tangkap bareng-bareng dan kita tangkap rame-rame katanya. Kita cekal jangan sampai Roy Suryo itu kabur karena beritanya mau kabur ke luar negeri. Ini adalah bohong ya teman-teman ya. Memang pendukung-pendukung Pak Jokowi ini adalah seperti itu ya. Kenapa ambisi banget seperti itu gitu ya teman-teman ya. Ini adalah hal yang tidak lumrah dan tidak lazim seharusnya ya. Ini Resmond Sianipar ini serius dan tidak main-main ya. Ini mengultimatum jika memang tidak segera minta maaf ya, dan tidak membuat video klarifikasi di channelnya itu ya, itu nanti akan segera melaporkan. Dan ini benar-benar
akan dilaporkan dan bukan hanya ancaman ya. Memang benar sekali ya. Jangankan kok orang ini ya, Pak Jokowi saja dilaporkan di Polda DIY ya, apalagi orang ini yang memojokkan Resmond Sianipar dengan kata-kata yang tidak baik dan tidak pantas. Kenapa Resmond Sianipar bisa marah semarah ini? Padahal Resmond Sianipar ini dicaci maki, di ini, di itu, tidak pernah mau melaporkan. Dan memang bukan orang yang hobi melaporkan. Tetapi ini sudah keterlaluan dan ini sudah menyangkut nama pribadi atau menyinggung pribadi Resmond Sianipar, dan tentunya ini memang layak untuk membela diri dengan cara-cara melaporkan orang-orang yang seperti ini, agar nanti orang-orang seperti ini nanti ada efek jera dan ada rasa takutnya.